Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat semua. Semoga diberi kesehatan semua. Baik, pada pertemuan kali ini dimulai dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ini kelas 12 bahasa 2. Ya, benar. Oke. Sebelumnya sudah kenal dengan saya? Oh, oke kalau belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil Hidayat. Asal saya dari Cacaban Kidul, umur 24 tahun. Pengalaman sekolah. Oh iya. Kurikulum vitae saya sekolah dasar di SD Negeri Mangguljoyo, meneruskan sekolah di SMP Negeri 25 Purworejo Lowano. Sekolah saya di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Saya S1 di IAIN Salatiga, program studi PAI. Pengalaman organisasi saya ya kurang banyak sih, cuma organisasi daerah Orda Kompas Purworejo. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita buka buku paket sejarah kebudayaan Islam. Kelas 12 ini saya memegang mata pelajaran SKI. Pada semester pertama ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama bisa dibuka pada halaman daftar isi. Bab pertama, pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Bab ini kita akan mempelajari tentang latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan Islam, tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Bab kedua, kita akan mempelajari sejarah bagaimana masuknya Islam di Indonesia, dari jalur masuknya, strategi dakwah, dan fase perkembangan dari masa ke masa dan menyebarnya Islam di wilayah Nusantara. Yang bab ketiga, kita akan mengenali atau mempelajari tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Yang bab keempat, kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam awal di Indonesia. Banyak sekali kerajaan Islam di Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja ke bab yang pertama, yaitu pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Di sini kita akan mempelajari dua aspek atau dua pembahasan yang cukup, ya bisa dibilang berat, bisa dibilang enggak juga bisa, tergantung kecakapan kita bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang latar belakang lahirnya gerakan Islam, gerakan pembaharuan di dunia Islam. Itu kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan yang diawali dari tokoh yang tokoh itu mendirikan sebuah gerakan, mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisa di pembaharuan ajaran, pembaharuan organisasi Islam, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita akan mengenali tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Yang pertama kan kita sudah membahas gerakan-gerakan dan organisasinya. Yang kedua, kita akan membahas secara spesifik bagaimana tokoh-tokoh pembaharuan itu memberikan bagaimana ideologi, bagaimana gerakan, bagaimana visi misi dari tokoh itu, dan modernisasi di dunia Islam. Seiring berkembangnya zaman, dunia Islam itu mengalami modernisasi, dan itu sebuah hal yang sangat wajar kalau ada modernisasi di dunia Islam. Sudah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Kita bisa buka pada halaman 4. Yuk, masuk ke halaman 4.
Ya, latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam yaitu gerakan pembaharuan Islam itu disebut tajdid dan pelakunya disebut mujadid. Dalam hal ini Rasulullah pernah mengisyaratkan sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau memperbarui agamanya. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini terdorong latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan di dunia Islam ini banyak sekali latar belakang. Kalau kita mempelajari full dari buku ini pasti ya harus bacanya sangat ya bisa lama, bisa juga kurang telaten kita. Saya ambil beberapa poin-poin penting saja. Lahirnya gerakan pembaharuan di dunia Islam ini menurut saya faktor yang sangat mendorong gerakan pembaharuan dunia Islam ini adalah sifat jumud, yaitu menanggalkan pemikiran, menanggalkan cara proses berpikir. Karena dari fase ke fase umat Islam itu bisa dibilang berpikir tapi tidak berpikir. Nah, bingung kan? Saya juga bingung. Berpikir tidak berpikir itu begini. Saya berpikir, dia berpikir, sama-sama berpikir tapi tidak disatukan. Itu menanggalkan pemikiran. Harusnya kalau dia berpikir, kita berpikir, itu disatukan. Sehingga kalau cuma satu orang berpikir itu tidak ada kemajuan. Atau bisa dibilang ya sudah segitu aja, nggak ada kemajuan. Pemikiran kita ya sudah sampai sini aja. Itu bisa dibilang stagnan. Sifat jumud ini salah satu faktor yang menurut saya faktor paling penting adanya gerakan pembaharuan Islam. Kalau kita meninggalkan sifat jumud, yaitu menggabungkan satu pemikiran dengan satu pemikiran, itu bisa menimbulkan kemajuan yang sangat pesat. Faktor yang kedua menurut saya itu juga penting, yaitu terpecah belahnya umat Islam. Terpecah belahnya umat Islam di sini karena yang pertama itu pemikiran yang berbeda, tetapi juga dengan kefanatikan yang seolah-olah pemikirannya paling benar. Itu yang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Yang ketiga ada hasil adanya kontak yang terjadi antara Islam dan dunia barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dunia barat. Dunia barat sangat melesat dengan cepat karena di dunia barat Kristen atau pasukan-pasukan Katolik itu sudah menyatukan kekuatan dan mempersatukan pemikiran dan mempersatukan semua elemen yang ada, sehingga kerajaan mereka kuat, pendidikan mereka bagus, kekayaan mereka juga bisa dibilang fantastis. Itu yang menjadi kemajuan di dunia barat. Yang keempat, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia barat. Jika Renaissance barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri. Maka pembaharuan sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip ajaran Islam sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Wilayah
dunia barat itu juga melakukan ekspansi ke negara Asia, negara Afrika dengan melakukan wilayah perdagangan baru, ekspansi wilayah perdagangan baru. Ya bisa dibilang mereka menguasai wilayah itu dan memonopoli perdagangan di wilayah itu. Itu keuntungan dari itu keberhasilan di dunia barat. Nah, di sisi yang dunia Islam itu masih terfokus dengan keislamannya itu sendiri, jadi kurang bisa tumbuh keluar Islam itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang pembaharuan gerakan Islam, atau bukan organisasi tapi gerakan, kenapa gerakan itu ada, apa dorongan, faktor. Setelah kita mempelajari semua itu, kita masuk ke dalam tokoh-tokoh pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Di sini ada banyak tokoh pembaruan di dunia Islam. Ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, Muhammad Rashid Ridho, Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Itu membawa pembaruan Islam dan membawa sebuah pemikiran sekuler. Nah, untuk yang tokoh-tokoh ini mungkin bisa dibaca sendiri, karena ini cuma membahas ya biografi sama bagaimana mereka menerapkan ideologi pembaruan itu. Ada Muhammad Ali Pasha, yang menurut saya ini bagus sih tokoh-tokoh ini. Seperti Muhammad Iqbal itu membuat 3 gagasan pan-islamisme, 3 buah gagasan Iqbal kontribusi dalam gerakan pembaruan Islam: pan-islamisme, free personal casuality, dan faham dinamisme. Ini bisa dipelajari sendiri. Ya sudah, itu sekian pemaparan materi atau sedikit pembukaan materi pertama dari saya. Bila banyak kata mohon maaf. Untuk minggu depan kita bisa mempelajari bab kedua, itu tokoh-tokoh dalam yang bab 2 itu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, minggu depan ya pas di rumah bisa dibaca-baca dulu lah. Yang terpenting itu pesan Bapak, tokoh-tokoh pembaruan dan modernisasi dunia Islam itu dibaca terlebih dahulu. Untuk yang bab 2 itu kita bisa pelajari besok bersama. Oke, sekian untuk pelajaran SKI hari ini. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Selesai. Marilah kita bersama-sama menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.